Aplikasi yang dipakai untuk YouTuber pemula tentunya mudah, ringan, dan tidak berbayar. Apa saja? Hai, selamat datang di New Januar FSD. Wajib untuk YouTuber pemula bisa menggunakan aplikasi yang mudah dioperasikan, sekaligus ringan dan tidak berbayar. Apa saja aplikasi tersebut? Ya. Yang pertama, aplikasinya ada namanya Canva. Aplikasi edit video ini sangat kaya akan berbagai macam fitur, tentunya dalam pemberian efek video, efek suara, ya, ataupun edit gambarnya, ya. Dan di sini saya sudah lama menggunakan Canva untuk pembuatan thumbnailnya, karena selain ada template-nya juga fitur-fitur untuk menambahkan teks, background ataupun yang lainnya, sehingga membuat thumbnail yang menarik supaya penonton mau ngeklik. Dan selain membuat thumbnail pun, untuk pemula dalam menyeting channelnya, membuat banner YouTube bisa juga menggunakan di situ, dan membuat logo channelnya juga ada di situ. Untuk fiturnya juga banyak, namun terbatas juga ya. Kalau ingin melimpah, kalian bisa langganan. Namun juga kita yang menggunakan free masih cukup lumayan lah untuk kita sebagai pemula. Sangat membantu juga dalam proses pembuatan thumbnail dan lain-lainnya. Oke, untuk yang aplikasi kedua ada namanya CapCut atau CapCut, ya kita orang Indonesia CapCut aja lah ya. Yang penting apa namanya CapCut, yang penting kita bisa menggunakannya. Aplikasi edit video tersebut juga hampir sama ya. Ini untuk pemula juga mudah dioperasikan, dan untuk watermarknya dia enaknya ada di akhir video dan juga bisa dihapus, sehingga kita di dalam edit video pun tidak ada watermarknya. Untuk fitur-fiturnya hampir sama, efek video, efek sound, dan untuk efek teksnya juga sama juga. Layar-layarnya juga tidak terlalu banyak ya, untuk pemula pas lah, cocok. Dan saya pun seringkali menggunakan CapCut ini untuk proses edit videonya setelah syuting seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, dalam pengoperasiannya lama-kelamaan juga pasti akan mahir. Lanjut, untuk yang ketiga ada namanya aplikasi KinoMaster. Aplikasi ini juga aplikasi sejuta umat, karena para youtuber besar bermula dari KinoMaster di dalam proses edit videonya. Karena juga untuk tutorial KinoMaster pun banyak yang mengupload di YouTube ya, dijadikan untuk sebagai kontennya juga banyak. Jadi teman-teman tak perlu khawatir bila tidak bisa mengoperasikan, bisa mencari ilmunya, belajar melalui YouTube, atau kalaupun lagi senggang bisa iseng-iseng ya, bagaimana cara menambahkan efek-efek yang bagus dan menarik, dan bagaimana cara edit videonya supaya lebih sinematik. Lanjut, untuk yang keempat, nah ini aplikasi bukan aplikasi edit video, tapi aplikasi yang mendukung supaya channel kalian ini bisa cepat melesat. Aplikasi ini yang namanya TubeBuddy ya. Aplikasi untuk meriset keyword atau untuk mencari kata kunci yang cocok untuk judul video yang ingin kita buat. Cocoknya bagaimana? Di sini TubeBuddy memberikan nilai ya, kata kunci yang bagus untuk video kita apa ya.
Di sini ada 3 kolom, yaitu volume pencarian dan volume persaingan, kemudian overall penilaiannya bagaimana. Contohnya ya, kita menggunakan kata kunci apa, kemudian TubeBuddy akan memberikan hasilnya. Misalnya kata kunci A ini volume pencariannya sangat tinggi ya, namun persaingannya juga tinggi. Nanti untuk penilaian di sini fair. Kebalikannya, misalnya di dalam volume pencariannya tinggi tapi persaingannya kecil, baru dapatkan nilai yang bagus atau good. Ataupun kalau di atas angka 80 itu sangat bagus. Di sini kita sebagai kreator ya merekomendasikan kata kunci tersebut supaya digunakan untuk konten video kita. Namun kalau volume pencariannya rendah, persaingannya tinggi, ini jangan digunakan. Ini nilainya jelek ya. Tentunya video kalian bila mana diupload atau kalian membuat topik video tersebut akan sulit ditemukan oleh penonton, karena selain penonton yang mencari sedikit, tapi persaingan video tersebut ya banyak yang dibuat oleh para kreator, sehingga dikhawatirkan video kalian tenggelam kalah bersaing dengan para youtuber besar. Oke, udah dipahami ya. Mungkin kalian bisa belajar step by step. Aplikasi yang terakhir hampir sama seperti TubeBuddy, yaitu yang namanya vidIQ. Aplikasi riset keyword tersebut juga hampir sama cara kerjanya. Kenapa saya menggunakan 2 tools tersebut? Karena di TubeBuddy ada limitnya ya, kalau kita mencari kata kunci per hari kurang lebih 20-25 kata kunci yang ingin kita riset. Kalau di vidIQ ini yang masih gratis, bisa beberapa kata kunci yang ingin kita cari ya. Dan juga di vidIQ juga kita bisa mengedit kembali ya metadata di video kita. Contohnya mengubah judul, deskripsi, dan menambah atau mengurangi tag ya. Tentunya di dalam mengubah metadata video kita tersebut ya jangan langsung kita ubah ya. Misal baru 2 hari upload kemudian kita ubah karena wah ini judulnya kurang bagus, wah ini deskripsinya juga masih kurang. Biar algoritma YouTube mencatat metadata di video kita. Kalaupun ingin ada perubahan, misalnya kurang di lirik atau tidak ditemukan penonton, kalian ubah ya kurang lebih tempo 1 bulan ke atas ya. Nah, itu dia aplikasi untuk YouTuber pemula yang ringan dan mudah. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari New Januar FSD. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen, dan bunyikan loncengnya. See you.